Selamat pagi Pak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mahasiswa program studi akuntansi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis data panel menggunakan aplikasi EFIUS dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada kuliah statistika 1 kelas D. Adapun penelitian yang kami analisis berjudul Pengaruh Environmental, Sosial dan Governansi atau ESG terhadap film value. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan memengaruhi nilai perusahaan berdasarkan pada panel yang telah diolah menggunakan metode statistik dan regresi pada aplikasi EFIUS. Sebelum memasuki tahap analisis, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Yuven Kurnia Manzai. Saya Ivan Derneo Pratama. Saya Diki Wahyudi. Saya Seksa Juliantika. Mata kuliah statistik 1 adalah Bapak Dr. Agus Satria Wibowo, SE MSI Cira. Dalam video ini kami akan menjelaskan secara bertahap mulai dari statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, hingga interpretasi hasil penelitian yang dikaitkan dengan pengaruh ESG terhadap film value. Demikian pembukaan dari kami. Selanjutnya, mari kita masuk ke tahap analisis data. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Dadah. Yang pertama, buka aplikasi EFIUS 12. Kemudian kalian klik file, klik new, baru pilih work field. Pada bagian work structure tip, kalian pilih select panel. Selanjutnya, masukkan periode penelitian dengan start sheet 2018 dan set 2022 serta jumlah cross section sebanyak 5, lalu klik OK. Setelah work file terbentuk, klik wheel, pilih edit search, kemudian ubah tampilan menjadi mode edit dan sesuaikan posisi kursor pada kolom pertama. Selanjutnya, buka file Excel. Buka file Excel, blok seluruh data mulai dari variabel environmental, sosial, governansi, hingga value. Lalu copy data tersebut dan paste ke dalam EFIUS. Setelah data berhasil dimasukkan, hapus nama variabel yang tidak diperlukan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan langkah-langkahnya analisis regresi data panel. Jadi di sini kita bakal open, lalu equation C kita hapus, lalu kita tulis di bagian Y dengan X1-nya. Baru kita panel option, baru kita ganti ke fixed, lalu kita OK. Nah, jadi ini adalah analisis regresi data panelnya. Jadi sini saya akan menjelaskan analisis hasil uji hipotesisnya, yaitu yang pertama adalah variabel X1 memiliki nilai T statistik sebesar min 0,239 dengan nilai drop signifikansi sebesar 0,8132 di bawah kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua kita lanjut ke variabel X2 memiliki nilai T statistik sebesar
2,163 dengan nilai prob signifikansi sebesar 0,0451 kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang ketiga yaitu variabel S3 memiliki nilai T statistik sebesar min 0,014 dengan nilai prob signifikansi sebesar 0,9884 kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel 3X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua yaitu kita lanjut ke analisis persamaan regresi. Yang pertama adalah nilai konstan yang diperoleh sebesar 7961,39640705. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rata, maka variabel dependen juga akan ikut naik sebesar 7961,39640705. Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar min 361,1. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 berkurang, maka variabel Y juga ikut berkurang sebesar min 36,1. Begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar min 2018,9. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar min 2018,9. Begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel 3 bernilai positif sebesar min 0,532. Maka bisa diartikan bahwa variabel X3 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar min 0,532. Sebagian juga sebaliknya. Kita lanjut ke ketiga yaitu analisis hasil uji F simultan. Diketahui nilai F statistik sebesar 3050 dengan nilai prob F statistik sebesar 0,028495 kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen X berpengaruh signifikan secara simultan atau kebersamaan terhadap variabel dependen atau Y. Selanjut keempat yaitu analisis hasil uji koefisien determinasi. Diketahui nilai adjusted R squirrel sebesar 0,374. Maka kesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel independen secara simultan atau bersamaan sebesar 25,7%, sedangkan sisanya sebesar 37,4% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke PU, residual, histogram. Berikut adalah data uji normalitas. Charcubera 0,362439. Probability 0,834252. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari nilai probability sebesar 0,834252 kurang dari
0,05 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Selanjutnya uji multikolinearitas dapat dilihat dari koefisien korelasi antar variabel kurang dari 0,85, maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Baik, selanjutnya kita akan memasuki yaitu tentang uji heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai prop uji heteroskedastisitas semua variabel kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi mengalami heteroskedastisitas atau tidak lolos uji heteroskedastisitas. Lalu yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1.784499. Jumlah variabel independen dalam penelitian ini sebanyak 3 variabel dan jumlah sampel 160. Sehingga nilai dari DL sebesar 1.7035 dan nilai DU sebesar 1.7798. Maka nilai DU kurang dari DW kurang dari 4 min DL 17798 kurang dari 1.784499 kurang dari 2.2965 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.